Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah secara onsite dari tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari tempat masing-masing dari rumah. Pada kesempatan Minggu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan berkenaan dengan Hari Ayah. Hari Ayah, Hari Anak, Hari Ibu kita akan renungkan bersama-sama di dalam ibadah kita Gereja Reformasi Indonesia. Karena itu biarlah kita dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk hidup sebagai orang percaya, secara khusus sebagai ayah atau sebagai calon ayah, atau juga bagi kita yang tentu ya secara rohani juga menjadi orang tua rohani, ayah rohani. Karena itu ketika kita bicara ayah, bukan saja kita bicara tentang bagaimana ayah secara biologis yang melahirkan anak-anak, tapi juga bicara tentang ayah secara spiritual. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lalu juga akan melihat dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak, memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan putus dari tahta kerajaan Israel." Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. "Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberi ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayah adalah anugerah terindah. Ketika kita bicara tentang anugerah, itu sesuatu yang baik, yang datangnya dari Allah, sesuatu yang sangat bernilai dan sangat mahal. Tapi ketika kita memahami ayah sebagai anugerah terindah, bukankah seringkali orang begitu kecewa dengan ayahnya? Bukankah seringkali orang begitu marah terhadap ayahnya? Di dalam kehidupan kita ada begitu banyak anugerah, dan salah satunya adalah bagaimana Tuhan menganugerahkan seorang ayah bagi kita. Saya percaya bahwa walaupun tidak semua kita menjadi ayah, tetapi paling tidak kita pernah punya seorang ayah atau sedang punya seorang ayah. Pernah punya dalam pengertian bahwa beberapa dari ayah kita telah dipanggil oleh Tuhan. Beberapa kita masih memiliki ayah yang masih hidup. Saya sendiri ditinggalkan oleh seorang ayah ketika saya masih SMA. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka baik dalam konteks keluarga seperti yang saya katakan, maupun dalam konteks rohani, bapak iman, maka itu penting bagaimana kita memahami kehadiran seorang ayah. Paulus sendiri menggunakan atau menganalogikan dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa bagi gereja, bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya.
Kita bisa mendapatkan di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-11, ketika Paulus berkata, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak. Demikian juga di dalam Korintus, Paulus juga menuliskan bagaimana ia menyatakan dirinya sebagai seorang bapa. Engkau tidak punya banyak bapa. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapa bagi kamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dengan kata lain, ketika kita memahami ayah sebagai anugerah yang terindah, maka kita perlu memahami betapa pentingnya kehidupan seorang ayah. Ayah anugerah terindah seharusnya memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan suami, istri, anak. Bagaimana mereka hidup sebagai keluarga yang begitu menyukakan hati Allah. Tetapi tak jarang kita mendapatkan bagaimana ayah menjadi batu sandungan, ayah menjadi celaan, ayah menjadi orang yang betul-betul melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Beberapa waktu lalu saya membaca salah satu artikel di salah satu media sosial, bagaimana seorang ayah kandung tega memperkosa anak kandungnya. Ini fakta, ini realita yang terjadi di tengah-tengah dunia. Mungkin kita akan berkata, wah Pak, itu kan orang yang tidak hidup sebagai orang Kristen. Oh, itu kan bukan orang Kristen. Tunggu dulu. Kalau kita membaca berita, kita mendengar dari salah satu pulau bagaimana kehidupan seorang Kristen yang notabene-nya juga seorang rohaniawan, yang juga seorang pendidik, pengajar, dan bahkan kepala di salah satu sekolah, lalu melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak didiknya. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, lebih. Sampai pada akhirnya seorang tersebut dibawa ke pengadilan dan mendapatkan hukuman. Seorang Kristen. Wah, itu kan bukan masih Kristen-Kristen biasa. Bagaimana kalau yang lain? Beberapa waktu lalu tentu satu kisah yang sangat viral, bagaimana seorang bapak yang mempercayakan anaknya kepada seorang rohaniawan, kepada seorang yang notabene-nya disebut sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Tetapi bertahun-tahun ternyata ia melakukan hal yang tidak benar terhadap anak yang dititipkan oleh orang tua asli kepada dirinya. Terkuak ketika anak itu sudah selesai kuliah dan kembali untuk menikah. Lalu dikatakan bagaimana peristiwa itu dibawa ke pengadilan. Miris bukan? Kalau demikian bagaimana kita mengatakan bahwa ayah adalah anugerah yang terindah dari Allah? Betapa tidak sedikit orang yang kecewa dengan kehidupan seorang ayah. Waktu kita membaca Alkitab juga kita menemukan memang tidak mudah untuk mendapatkan sosok seorang laki-laki, seorang ayah yang betul-betul begitu takut akan Allah. Bagaimana hidup mereka mengalami pergumulan-pergumulan, dinamika demi dinamika, keberimanan mereka jatuh bangun. Namun jangan lupa, pertobatan ada di sana. Pertobatan ada di sana. Karena itu, bagaimana seorang ayah yang menjadi seorang anugerah, sebagai anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah, apakah yang dilakukan oleh ayah? Apa yang dilakukan oleh ayah sebagai seorang yang dianugerahkan begitu luar biasa dari Allah terhadap, baik terhadap anak maupun terhadap keluarga. Pertama, kita melihat bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Hal itu kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab kenapa? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ibu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku.
Seorang ayah yang adalah seorang anugerah dari Allah, dia mesti memberikan satu teguran kepada anak-anaknya, teguran kepada orang-orang yang dicintainya tatkala mereka salah. Karena itu betapa berbahayanya ayah ketika ayah menyetujui kesalahan anak, mengapresiasi kesalahan anak. Kesalahan anak harus ditegur, kesalahan anak harus dikasih tahu, kesalahan anak harus disiplin. Kalau tidak, maka mereka berpikir, ini gambaran Tuhan Allahku seperti apa, Tuhan Bapakku seperti apa. Berarti dia menyetujui kesalahanku. Jangan lupa bahwa anak itu mempelajari Allah, mempelajari Tuhan, yang bagi mereka itu sesuatu yang abstrak, dan mereka melihat sosok Allah, kehadiran Allah melalui kehadiran ayah ibu mereka. Sehingga apa yang mereka rekam, apa yang mereka potret, apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan, oh begitu ya kehidupan orang percaya, oh begitu ya Allah. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sebagai seorang bapa rohani bagi jemaat di Korintus, dia juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia menegur mereka. Hal yang kedua, bagaimana apa yang dilakukan ayah sebagai anugerah yang terindah dari Allah. Apa yang dilakukannya, apa yang menjadi harapan dari seorang ayah ketika mereka dihadirkan di tengah-tengah hidup keluarga. 1 Timotius pasal 2 ayat 11 berkata demikian sampai 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, dan telah menasehati kamu, dan telah menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaannya. Maka tanggung jawab panggilan seorang ayah sebagai anugerah bagi kehidupan keluarga, bagi anak-anak, bagi kemudian menjadi suami, bagi seorang istri. Maka dia melakukan apa? Menasehati. Melakukan apa? Memberikan kekuatan. Melakukan apa? Meminta dengan sangat. Supaya apa? Supaya anak-anaknya hidup di dalam takut akan Allah. Maka bagaimana kehadiran seorang ayah yang terus menjadi penasehat bagi seorang anak, menjadi penasehat di dalam keluarga, menjadi penguat ketika keluarga menjadi lemah, ketika anak-anak lemah, rapuh, ketika anak-anak tidak mendapatkan satu kepercayaan diri di sana. Bagaimana ayah memiliki peran untuk menopang mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Tujuannya jelas, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah kerinduan ayah, kerinduan orang tua, bagaimana anak-anak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu kebahagiaan orang tua, kebahagiaan orang-orang percaya, atau kebahagiaan para rasul, kebahagiaan para pemberita Injil, kebahagiaan para gembala adalah ketika orang yang mereka layani, orang yang menerima Injil dari pemberitaan mereka, hidup dalam kebenaran, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam anugerah yang luar biasa dari Tuhan itu. Ketika kita memperhatikan bacaan kita tadi, kita disadar ingatkan oleh Tuhan bagaimana Daud ketika dia mau dipanggil oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Daud di sana? Dia memanggil seorang Salomo, anak yang begitu dicintainya, untuk menyampaikan beberapa hal kepada Salomo. Maka apa yang disampaikan di sana? Apa yang dilakukan oleh seorang Daud yang adalah ayah bagi seorang Salomo? Ia memberikan satu pengajaran yang benar di dalam kehidupan keluarganya. Sekalipun ia pernah jatuh di dalam dosa perzinahan, ia pernah jatuh di dalam dosa, tapi ia mengalami satu pertobatan ketika diingatkan oleh seorang Nabi Natan. Jadi ayah yang dianugerahkan oleh Allah bukanlah ayah yang pernah tanpa salah, bukan. Mimpi kalau kita mencari betul-betul, saya mau cari ayah yang tanpa salah, tidak ada. Maka belajarlah untuk menjadi ayah, bukan saja dari kebenaran, tapi juga dari kesalahan orang tua kita. Mau cari yang perfect, sempurna, tidak ada. Mau cari suami yang sempurna, jangan temukan. Engkau tidak menemukan, karena engkau sendiri pun tidak sempurna. Engkau mau cari ayah yang betul-betul sempurna,
Jangan-jangan kita anak yang tidak sempurna. Ya, karena itu Daud sadar bahwa dia pernah jatuh dalam dosa, tapi juga dia mengalami satu pertobatan, sehingga bagaimana dia mengamalkan kehidupan keberimanannya mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Sehingga dia menasihatkan kepada Salomo. Bagaimana dia menasihatkan kepada Salomo? Jelas sekali. Supaya Salomo hidup seturut dengan kehendak Allah, mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Musa. Itulah yang harus dilakukan oleh anak. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana kehidupan Raja Daud yang berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka, di sekitar Israel. Kemudian di zamannya lah kerajaan Israel begitu jaya. Kerajaan Israel begitu kokoh. Kerajaan Israel begitu maju. Pada akhirnya nanti memang di zaman Salomo tentu ada mulai terjadi kekacauan. Lalu setelah Salomo mati terjadi perpecahan. Namun dalam konteks yang ingin kita pelajari bahwa seorang ayah, seorang Daud ini ingin memberikan satu pengajaran yang benar kepada keluarganya. Sekarang begitu banyak pengajaran yang bisa didapatkan oleh anak-anak melalui YouTube, melalui media online, bahkan melalui pengajaran-pengajaran di sekolah barangkali. Tapi kita sebagai orang tua yang kembali mengingatkan mereka, mengajarkan kepada mereka kebenaran-kebenaran. Pada suatu kali saya sama istri sebelum berangkat bekerja, kami berdoa bersama anak-anak. Karena kalau kami berdoa bukan hanya berdoa untuk diri, tapi juga berdoa untuk yang lain. Berdoa untuk jemaat, berdoa untuk yang mengalami pergumulan dan sebagainya. Lalu anak saya yang laki-laki berkata, "Papi, kenapa sih doanya lama-lama?" "Kenapa?" "Guruku mengajarkan berdoa jangan lama." Guruku mengajarkan berdoa jangan lama, bertele. Ini bukan doa yang bertele. Kita punya pergumulan doa, ada doa yang memang harus kita doakan. Ada orang-orang yang harus kita bawa dalam doa. Kita bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Kalau doa makan ya doa singkat. Kalau doa mau tidur, barangkali doamu singkat. Tapi kalau kita doa, tidak selamanya singkat. Ada waktunya kita harus berdoa, bersyafaat. Jadi pengajaran yang benar itu bagaimana keluarga, orang tua, ayah, ibu menjadi pendidik, pengajar bagi anak-anak. Sehingga mereka tahu bagaimana kehidupan keberimanan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka apa yang disampaikan oleh Daud bukan hanya mengingatkan kepada Salomo akan ajaran-ajaran yang benar, tetapi juga menanamkan dasar iman yang teguh di dalam hati Salomo. Karena itu ia mengatakan, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Salomo akan menghadapi peperangan, meneruskan kepemerintahan Daud, dan menghadapi musuh-musuh yang harus berperang melawan dia. Dan salah satu kunci yang didapatkan oleh Daud untuk kemenangan ketika dia berperang adalah bagaimana keberimanannya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan, membaca kisah peperangan raja-raja atau dari zaman hakim-hakim, ketika mereka begitu takut akan Tuhan, taat, setia kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, di sana ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi ketika mereka menyimpang dari kehendak Tuhan, mereka berpaling kepada ilah-ilah asing, mereka tidak takut akan Allah, maka di sana juga akan kekalahan. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo, dia menanamkan dasar iman yang kokoh, yang teguh, iman yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itu bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai ayah, mengajarkan dan menanamkan keberimanan kepada anak. Penting, apalagi anak menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan hari-hari yang akan mereka hadapi ke depan. Yang disampaikan oleh Daud bukan hanya soal bagaimana Salomo mendapatkan satu pengajaran yang benar, Salomo beriman teguh walaupun di dalam perjalanan kehidupan Salomo
ya hancur juga. Seorang yang dikatakan berhikmat, tidak ada hikmat yang melebihi hikmat Salomo. Tetapi ketika dia menjadi raja, maka banyak istrinya, bukan? Tapi pada akhirnya memang di masa tuanya ada satu pertobatan. Maka ada tulisan yang begitu luar biasa. Bagaimana masa muda menulis Kidung Agung, lalu bagaimana masa tuanya menulis pengkhotbah yang begitu hikmat, begitu bijaksana, begitu dalam tentang nilai dan arti hidup itu. Maka Daud kemudian mewariskan nilai-nilai kebenaran kepada Salomo. Jelas di sana kalau kita membaca bagaimana warisan bukan hanya sekedar warisan tahta kerajaan, bukan hanya warisan bahwa engkau akan menjadi raja, bukan hanya sekedar bahwa engkau punya kerajaan, engkau punya kekuasaan, engkau punya militer, engkau punya tentara, engkau punya pasukan. Bukan hanya sekedar itu. Yang namanya seorang raja tentu punya kekayaan, harta benda, emas. Tetapi bukan hanya sekedar itu yang diwariskan oleh Daud kepada Salomo, tetapi nilai-nilai kebenaran yang diwariskan. Karena itu Salomo juga mengakui bagaimana ketika ia masih kecil, ketika ia masih bersama dengan ayah dan ibunya, ia menyadari akan ajaran ayahnya. Ada nilai-nilai kebenaran. Maka ayah harus mentransfer bukan saja uang kepada anak-anak, tapi juga transferlah nilai-nilai kebenaran itu. Berapa banyak orang tua yang hanya bangga dengan mentransfer uang kepada anak ketika anak sekolah, tapi tidak pernah mentransfer nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak mereka. Begitu anak selesai kuliah, bingung, rusak. Kenapa? Uang terus jalan transfer. Tapi kebenaran, keberimanan, cinta kasih, hidup yang menyukakan hati Tuhan tidak pernah diingatkan kepada anak-anak. Betapa berbahayanya. Maka itu Salomo mengatakan dalam Amsal pasal 13 ayat 22a. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tidak ada yang salah kita mewariskan harta, kekayaan kalau Tuhan anugerahkan bagi anak cucu. Tapi itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, bukan hal yang begitu terpenting, tapi warisan kebenaran, warisan iman, itu sangat mahal nilainya. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang Daud yang sedang terbaring oleh karena sakit dan siap mau mati. Lalu dia panggil Salomo. Dia tidak sedang hitungkan ini warisan papa di sini, perusahaan papa di sini, kerajaan papa di sini, tapi dia wariskan. Hiduplah taat akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah setia kepada Tuhan. Apa alasan yang menjadi dasar yang begitu penting untuk memberikan pengajaran, nasihat, nilai-nilai iman kepada anak-anak? Maka kita memahami beberapa hal dari bacaan kita. Pertama, bahwa waktu untuk kita bersama-sama dengan anak itu betapa sedikitnya. Daud sudah mau mati, Daud sudah mau meninggal. Barangkali ya nggak tahu kita sampai umur berapa, gitu ya. Tapi sadar bahwa keterbatasan waktu untuk kita bersama-sama dengan anak, waktu untuk kita mendidik mereka begitu terbatas. Sebelum mereka pergi meninggalkan kita untuk studi, untuk kerja, untuk kuliah dan sebagainya. Maka disitulah juga kesempatan yang baik untuk kita mendidik mereka dari kecil. Harus sadar betul untuk bagian ini. Karena itu mendidik, mengajarkan kepada anak menjadi anugerah yang terindah bagi keluarga. Sepanjang hidup ayah ini betul-betul harus berguna. Sampai pada titik kematiannya. Bahkan di ranjang kematian kalaupun mau menasihatkan nasihat, itu paling didengar oleh anak-anak. Saya ingat sebelum almarhum pendeta Bigman dipanggil Tuhan, hari Sabtu dia dipanggil. Hari Senin saya pulang dari Kalimantan MMT kayak begini. Hari Selasa, hari Rabu kami bertemu dengan beliau di rumah sakit. Juga teman-teman yang di Mika. Di situ dipesan. Semua apa yang ini disampaikan begitu detailnya. Seperti kekuatan yang tidak dalam kondisi yang sakit untuk mendikte kita, untuk mengajar,
untuk mengingatkan. Saya ingat betul, beliau sedang terbaring di rumah sakit di Kelapa Gading. Kan itu kalau ingat beliau, ingat pesannya, memikirkan pelayanan, memang punya tanggung jawab yang besar. Kita rindu bagaimana pelayanan yang Tuhan anugerahkan ini bisa terus terbangun, terpelihara dengan cinta kasih, dengan hormat dan takut akan Allah. Daud memanggil Salomo di ujung kematiannya dan masih memberikan nasihat itu. Waktu untuk kita bersama dengan anak-anak kita terbatas. Dan bahkan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10 juga Ibrani mengingatkan, ayah-ayah kita yang sementara mendidik dalam keterbatasan dan waktu yang sangat pendek untuk mendidik kita dan kita hormat kepada dia. Waktu kita terbatas bersama dengan anak-anak. Waktu kita terbatas bersama-sama dengan istri. Seringkali juga saya berdiskusi dengan anak kalau di rumah. Kalau suatu saat papa duluan dipanggil Tuhan, hiduplah dalam kebenaran dan cinta kasih. Hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita nggak tahu usia kita. Kita nggak tahu umur kita. Beberapa hari yang lalu, salah seorang mantan dosen kami yang pernah mengajar waktu kami kuliah dulu, dia pelayanan di daerah Jawa Timur, Tulungagung, dipanggil Tuhan sejak ketika pertemuan dengan hamba Tuhan, pertemuan dalam konteks kerohanian. Begitu serangan jantung, tidak tertolong, meninggal. Kami semua kaget, wah, Bapak ini dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Karena itu investasi waktumu untuk anak-anakmu, investasi waktumu untuk keluargamu, mengajarkan kebenaran kepada mereka. Tidak hanya itu, alasan yang kedua, bahwa anak-anak akan pergi untuk melanjutkan kehidupan mereka. Mereka akan membangun satu keluarga yang baru, keluarga yang akan mereka hidupi. Sehingga Salomo pun menyadari, waktu aku masih kecil, aku masih bersama dengan ayahku, aku masih anak-anak, bagaimana ayahku mengajarku. Tapi ketika aku sudah besar, bagaimana aku mau mengajarkan kepadamu, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ada satu estafet pengajaran. Ada satu tangga pengajaran dari generasi ke generasi, langkah ke langkah yang disampaikan di sana. Anak-anak akan pergi untuk menjalani kehidupan. Karena itu ketika ada bersama dengan kita, disitulah juga kesempatan bagi kita untuk terus membekali mereka. Di sini kita melihat juga bahwa ada satu kepedulian ayah yang begitu luar biasa untuk mempersiapkan perjalanan anak-anak mereka. Berapa banyak kita sebagai orang tua yang betul-betul memikirkan bagian ini. Mempersiapkan bukan saja masa depan mereka penting dalam konteks pendidikan, dalam konteks kesehatan, tapi juga dalam konteks bagaimana mereka membangun kehidupan keluarga kelak. Bekal itu perlu diberikan kepada mereka. Salomo menyadari bagaimana dia pernah dididik, diajar oleh ayahnya, Daud. Karena itu dia terus mengajar anak-anaknya juga. Dan tentu anak-anak akan hidup di hadapan Allah, menikmati perjanjian Allah. Di dalam ayat yang keempat, satu raja-raja dikatakan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini tentu di satu sisi mengacu kepada bagaimana Kristus yang nanti lahir dari kerajaan Daud, dari keluarga Daud, tunggul dari tunas Isai. Tetapi jangan lupa bahwa hidup kita sebagai orang percaya hidup dalam satu perjanjian Allah. Maka bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita juga, generasi-generasi muda, untuk hidup dalam satu perjanjian dengan Allah itu. Hidup di hadapan Tuhan. Dan di sanalah bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasih, pemeliharaannya, berkatnya, sukacita
damai dan sejahtera yang dinyatakan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah atas ayah yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Karena ayah datang bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan, oh kebetulan dia ayahku, tidak. Kita sadar, kita percaya sebagai orang percaya bahwa ayah adalah anugerah dari Allah. Ayah bukan suatu kebetulan, oh ketika ia hadir dalam hidup kita, ketika ia hadir dalam keluarga kita, ketika ia mendidik, mengajar, ketika ia membimbing kita. Bukan satu kebetulan. Bukan satu pilihan kita sebagai anak untuk menentukan siapa ayah kita. Kita nggak bisa tentukan, oh ayahku ini ya. Nggak bisa. Kalau saya jemput anak ke sekolah, misalnya simbol saya dengan anak saya yang nomor 2, dari jauh dia udah pasti tahu. Kalau dia angkat tangan itu, dia ingin saya angkat tangan juga. Kadang anak yang di sampingnya bingung, ini bapak ini angkat tangan sama siapa nih? Ternyata dia lihat, oh ada Deo. Ya. Bagaimana kita menjadi ayah yang betul-betul menjadi anugerah bagi anak di sekitar kita, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun secara fisik, secara biologi, secara keturunan tentu tidak semua kita menjadi ayah. Tapi kembali saya tekankan bahwa bagaimana kita menjadi ayah rohani juga bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang Paulus katakan, menganggap melihat orang yang dekat dengannya, orang yang dilayaninya juga sebagai anak-anaknya. Demikian juga dengan Rasul Yohanes. Bagaimana sikap kita terhadap ayah yang adalah anugerah yang terindah dari Allah? Maka hormatilah mereka. Taatilah mereka. Hormati dan taati mereka. Beri dan buat mereka menjadi ayah yang begitu bersukacita di hadapan Tuhan. Menghormat Allah, menghormat ayah seperti apa? Taat kepada dia bagaimana? Menyukakan mereka seperti apa dan dengan cara bagaimana? Maka cara kita adalah bagaimana kita mendengar apa yang diajarkan ayah. Dengarkan apa yang diajarkan ayah. Kadang anak sekarang waktu kita bicara dia sibuk main handphone. Kadang kita mesti katakan, stop dulu handphone. Dengarkan papa berbicara, dengarkan mama berbicara, dengarkan orang tua berbicara. Walaupun memang di sini mereka main tapi ya telinga mereka dengar. Ya, kadang anak milenial juga begitu ya. Tapi paling tidak kita mengingatkan mereka, yuk dengarkan, taatilah mereka. Dengan cara apa? Mendengarkan, memperhatikan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka didik. Kehadiran ayah sementara secara fisik, tapi pengajaran mereka, pendidikan mereka akan terus menyertai kehidupan perjalanan anak-anaknya. Sekalipun mereka sudah tiada, dipanggil Tuhan mendahului kita. Tapi pengajaran ayah, kalau kita dengarkan, kalau kita terima, kalau kita cintai, kalau kita lakukan, oh itu luar biasa. Dengarkan nasihat mereka. Dengarkan didikan mereka. Ikuti, maka Salomo di sana mengatakan, jangan tinggalkan petunjukku. Maka ikutilah petunjuk mereka. Di dalam segala keterbatasan kekurangan mereka, tentu mereka berusaha untuk mengajarkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang membawa anaknya untuk maju. Kita percaya sebagai orang Kristen, sebagai ayah Kristen, maka pengajaran kita pun berpondasikan kepada satu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Turutilah perintahku. Di sana dikatakan turutilah perintahku. Maka kita bagaimana cara menghormati ayah kita, cara menghormati orang tua kita, mentaati mereka, menyukakan mereka, maka dengan cara menuruti perintah mereka, turuti. Walaupun kadang memang kita nggak terima ya gitu dengan apa yang disampaikan ayah. Kita merasa kita bisa, kita merasa kita punya pilihan ini dan itu. Termasuk dalam hal ya, kamu pacaran ya, hati-hati ya, kamu kamu udah dewasa. Tapi ayah ibu perlu tahu bagaimana kamu berpacaran, bagaimana kamu menentukan pasangan hidup. Karena kalau kita kembali kepada Alkitab, kontribusi andil orang tua untuk memperhatikan pasangan dari anak-anak mereka sangat penting. Abraham bagaimana mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak. Bagaimana ketika Yakub diutus oleh ibunya untuk pergi kepada saudaranya di Haran. Karena merasa aku betapa sakit hatiku dengan istri dari Esau ini. Jangan sampai si Yakub juga dapat istri yang kemudian membuat aku sakit hati dari perempuan Het ini gitu ya. Jadi
anak-anak juga perlu dengar orang tua juga ya. Walaupun orang tua tentu tidak memutuskan, tapi paling tidak dengarkan apa yang menjadi arahan mereka. Paulus berkata, sebagai bapa tadi dia berkata, teladanilah hidupku, teladanilah aku. Dengan kata lain, ayah yang adalah anugerah terindah dari Allah harus berani menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan ya. Maka di sanalah kita akan dapat merasakan apa? Merasakan dan menikmati kehadiran ayah sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan kita. Barangkali ketika kita hidup sebagai manusia, sosok ayah kita berbeda dengan apa yang kita harapkan, tetapi jangan pernah frustasi. Karena Allah adalah Bapa kita yang sejati itu. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia, Bapa yang sejati, Bapa yang kekal, Bapa yang mengajar kita untuk hidup, dan bahkan Bapa yang mengajar kita dengan penuh cinta kasih, yang tahu apa dan bagaimana arti kehidupan kita, yang tahu apa dan bagaimana kebutuhan kita, sehingga ketika dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 dalam konteks pengabulan doa, kalau ayah di dunia saja bisa memberikan hal yang baik, maka lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu. Bila Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Selamat hari ayah. Mari para ayah, kita menjadi ayah yang menyukakan hati Tuhan, yang menyukakan hati Allah. Karena dengan demikianlah kita menjadi anugerah yang terindah bagi kehidupan keluarga kita, bagi anak-anak, bagi istri, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.